kita. Yuk yang ingat kita sebutin bareng-bareng. Yang pertama, kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian harus serius ya saat beribadah, gak boleh makan, minum, dan juga gak boleh main HP. Dan yang ketiga, kalian gak boleh sambil tiduran ya saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian harus mengajak orang tua kalian atau kakak kalian untuk mendampingi kalian saat beribadah. Nah, Kak Rinda, kenapa kita pakai baju tema Indonesia, Kak? Aduh, kenapa ya? Kalian tahu nggak? Nah, kalian tahu nggak tentang Sumpah Pemuda? Kalau Kak Rinda tahu nggak? Yang tentang pemuda-pemudi itu kan? Iya, jadi minggu ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemudi Indonesia itu semangat. Jadi kalian juga harus semangat ya. Nah, sekarang untuk memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul ya Tuhan mengikuti ibadah kembali meskipun secara online. Ya Tuhan, berkati kami, semoga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Semoga kami bisa menjadi berkat-Mu ya Tuhan, bisa menjadi terang dan garam-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena kita anak Tuhan, kita harus semangat dan pasti bisa. Makin berdiri yuk. Kita sama-sama percaya kalau Tuhan selalu ada di tengah kita.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Mari kita percaya bahwa tangan kita selalu dipegang oleh Tuhan. Shalom Eben Kids, berjumpa lagi dengan Kak Tika. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, kita akan memberi persembahan, tapi sebelum itu seperti biasa kita akan sama-sama belajar dari ayat firman-Nya yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Yang sudah temukan kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Haleluya. Dari bacaan ini, kakak ambil sebuah tema singkat untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu persembahkanlah apa yang kita punyai. Apa temanya? Ya, persembahkanlah apa yang kita punyai. Nah, adik-adik, hal memberi seringkali masih menjadi ganjalan bagi banyak orang Kristen. Ketika harus mengembalikan perpuluhan, memberi persembahan untuk mendukung pelayanan, memberi untuk sesama yang membutuhkan, seringkali kita lakukan dengan berat hati. Atau mungkin ada motivasi tersembunyi. Apa maksud dari motivasi tersembunyi? Contohnya, ketika kita memberi persembahan atau kita membantu seseorang, kita tidak melakukannya dengan senang hati, tapi dengan paksaan. Terkadang pula kita tergesa-gesa memikirkan kapan Tuhan segera membalas pemberian kita itu. Namun yang harus adik-adik tahu, bahwa memberi haruslah menjadi bagian hidup orang percaya. Oke adik-adik, di sini siapa yang merasa dia orang percaya? Ayo angkat tangan. Haleluya. Jadi ketika kita sudah merasa bahwa kita adalah orang percaya, berarti kewajiban kita adalah memberi. Adik-adik, hal memberi tidaklah selalu berhubungan dengan berapa besar atau jumlah yang kita beri, tetapi selalu berhubungan dengan seberapa tulus hati kita terlibat dalam pemberian itu. Jadi mari adik-adik kita belajar untuk memberi tanpa mengharapkan pemberian itu kembali. Karena kunci persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita memberi berdasarkan apa yang kita punyai. Kita bisa ambil contoh dari orang-orang Israel. Ketika mereka membawa persembahan, mereka tidak memberikan persembahan dalam jumlah yang sama, tapi sesuai dengan kemampuan mereka. Seringkali kita menunggu sampai mempunyai uang atau harta lebih, baru mau memberikan persembahan. Tetapi begitu memiliki uang lebih, kita pun berubah sikap dan berpikir ulang 1000 kali untuk memberi. Bahkan kita berani mencuri milik Tuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita sudah diberkati dengan berkat Tuhan, kita tidak mau lagi untuk mengembalikan milik Tuhan. Seperti memberi perpuluhan, memberi persembahan ucapan syukur, dan memberi persembahan khusus. Adik-adik, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak kita punya. Yang ada pada kita, sekalipun sedikit, kalau dipersembahkan kepada Tuhan dengan sukarela, maka itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa ketika kita memberi persembahan, kita harus memberi dengan hati yang sukacita, hati yang tulus, dengan penuh kerelaan, jangan dengan terpaksa. Haleluya. Persiapkan persembahannya. Kita akan berdoa untuk persembahan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala berkat-Mu yang Engkau masih cukupkan dan Engkau masih sediakan bagi kami. Tuhan, ajarkan kami untuk memberi dengan sukarela, memberi dengan hati yang tulus Tuhan, dan juga motivasi yang benar ya Bapa. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau,
Mari Tuhan Engkau memberkati pemberian kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ebeng Kids. Jumpa lagi dengan Kak Udin. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Oke adik-adik, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak? Minggu ini kita memperingati hari apa? Kalau ada yang tahu, ya bersyukur. Kalau yang tidak tahu, kakak kasih tahu ya. Oke adik-adik, jadi minggu ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, tepatnya tanggal 28 Oktober. Adik-adik, Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan di tahun ini, tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 2020, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Adik-adik, Sumpah Pemuda ini memiliki makna yang sangat dalam bagi sejarah bangsa Indonesia, yang dimana di dalamnya terdapat janji-janji, yaitu janji bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Adik-adik, latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda ini karena pemuda-pemuda pada zaman dahulu ini mau menolak penjajah-penjajah yang datang ke bangsa kita agar bangsa kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Mari kita sama-sama katakan merdeka. Merdeka ini bukan saja kita peringati pada tanggal 17 Agustus, tetapi kemerdekaan Indonesia ini juga kita memperingati di mana pada tanggal 28 Oktober waktu itu para pemuda dan pemudi kita dengan berjuang kerasnya membela bangsa kita serta mengusir para penjajah untuk keluar dari bangsa kita. Di mana isi Sumpah Pemuda itu ada 3 adik-adik. Yang pertama berkata, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke adik-adik, dan itu adalah gambaran besar mengenai Hari Sumpah Pemuda. Nah, kita akan masuk di dalam renungan kita hari ini. Dan adik-adik, renungan kita hari ini, kakak beri judul Menjadi Anak yang Pemberani. Mari katakan pemberani. Oke. Adik-adik, ternyata di dalam Sumpah Pemuda tadi, itu ada hubungan eratnya dengan gereja Tuhan. Misalnya di dalam kitab Yesaya, pasal 6, ayatnya yang ke-8, yang berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi ini berkaitan dengan semangat juang. Nah, kita sebagai generasi-generasi penerus, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi adik-adik, biar kita lebih berani merubah bangsa kita menjadi lebih baik. Adik-adik, jawaban Nabi Yesaya ini menjadi kalimat yang cukup sering dipergunakan oleh hamba-hamba Tuhan ketika mereka pada mulanya mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin untuk melayani, adik-adik bisa menari, adik-adik bisa menyanyi, bisa ikut bersama-sama untuk melayani Tuhan di tempat ini. Adik-adik, di sini Tuhan mencari orang yang mau diutus untuk melakukan pekerjaannya. Seperti adik-adik saat ini,
Tuhan mau mengajarkan kepada adik-adik bagaimana cara untuk menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa ini. Nah, kakak punya pertanyaan. Adik-adik, kenapa Tuhan ingin tahu kerelaan kita untuk menjadi pengikutnya? Ada yang tahu nggak? Mengapa Tuhan ingin tahu kerelaan kita untuk menjadi pengikutnya? Jawabannya, karena Tuhan ingin supaya kita benar-benar menjadi anak-anak yang mau taat serta melayani Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh takut karena Tuhan berkata di dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, seperti itu adik-adik. Nah, di sini kakak punya satu contoh tokoh Alkitab yang memiliki semangat juang untuk membela bangsa dan negaranya, yaitu Musa. Adik-adik, Musa adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di mana waktu Musa masih kecil, Musa dihanyutkan oleh orang tuanya. Bukan orang tua Musa tidak suka Musa dilahirkan, tetapi karena waktu itu ada aturan raja di mana kaum laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel harus dibunuh. Tetapi atas pertolongan Tuhan, Musa diselamatkan oleh putri Firaun. Nah, setelah itu Musa bertumbuh di dalam kerajaan Firaun. Tetapi pertumbuhan Musa itu tidak membuat Musa ikut di dalam aturan-aturan kerajaan. Tetapi Musa memiliki hati yang mau untuk membela orang-orang Israel waktu itu. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah berusaha untuk menjaga dan melindungi bangsa ini? Jika sudah, teruslah berusaha untuk menjadi anak-anak yang mau berkorban untuk orang lain. Kita harus percaya kalau kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa kita. Jadi adik-adik, kesimpulan dari firman ini adalah, marilah adik-adik, di hari kita memperingati Sumpah Pemuda ini, kita mau menjadi anak-anak yang diutus oleh Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita bisa membawa perubahan bagi bangsa dan negara ini. Adik-adik, di dalam kitab Yesaya tadi berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Jawab Nabi Yesaya. Kenapa Nabi Yesaya? Karena Yesaya mengandung arti yes, saya. Jadi mari adik-adik kita sama-sama katakan yes, saya. Nah, itu berarti kita mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, demikian kesimpulannya. Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9a. Yang berbunyi, "Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu." Sekali lagi, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Adik-adik, nanti jangan lupa direkam dan setelah selesai adik-adik bisa langsung kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Dan mungkin adik-adik yang memiliki permohonan doa untuk didoakan bisa langsung diinfokan ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kakak ajak kita semua mau menjadi anak-anak yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Marilah
hidup menurut kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian berjudul Kuberikan Hatiku. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, biarkan Tuhan kami menjadi anak-anak yang mau diatur, mau, oh haleluya, senantiasa menyenangkan hatimu Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak yang senantiasa Tuhan bentuk, sehingga Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan mereka menjadi anak-anak yang pemberani Tuhan, menjadi, oh haleluya, generasi penerus yang kuat Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan dipulihkan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, ampunilah kiranya setiap kesalahan kami. Pada yang sudah kami langsungkan Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah kiranya setiap kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mau melihat penerus pemudi-pemuda Indonesia yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Terima kasih. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Terima kasih. Aku bangga